bisa connect ke teman-teman di klinik maupun saat kita lakukan visitasi, yang sering ditanyakan adalah logbook atau buku bantu. Nah, kalau logbook itu sudah tersedia, harusnya sudah ada di TPS B3. Jadi ketika ada masuk limbah B3 ke situ, dimasukkan ke TPS, kita catat tanggalnya, kilonya berapa, nantinya yang akan diambil oleh transporter, kayak gitu ya. Terus nanti setelah dibuatkan logbook, dibuat neraca limbah. Ada kalanya karena kayak misalnya untuk yang puskesmas ya, kalau puskesmas itu kan pelayanannya banyak, limbah B3 yang dihasilkan banyak. Kadang mobil yang mengangkut B3-nya itu tidak muat mengangkut semua limbah yang dihasilkan, sehingga kadang ada yang disisakan di situ. Nanti dari neraca limbah ketahuannya diangkut oleh transporter itu berapa, yang masih apakah memberikan kelonggaran klinik itu bisa MOU dengan wilayah puskesmas terdekat sebagai jejaringnya, atau harus dengan pihak ketiga. Mohon nanti silakan ditanyakan. Kalau kami sih pada dasarnya, daripada limbah B3 tersebut terbuang kemana-mana yang tidak dikelola dengan puskesmas terdekat pun, ya mudah-mudahan boleh gitu ya. Coba nanti bersama-sama kita saat paparan dari RH kita tanyakan hal tersebut. Seperti itu. Ini tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap limbah yang berasal dari fasilitas. Ini peraturan rumah sakit ya, yang sekarang sudah tidak berlaku lagi ya Mas Dayat ya, lebih paham banget nih tentang rumah sakit sudah tidak berlaku lagi. Ya nambah bisa daripada kita buang-buang kemana-mana, ditanyakan aja ke pihak ketiganya yang sudah ber-MOU apakah bisa menerima tadi yang selain B3 medis begitu ya. Terus ini tahap pengolahan ya, mulai pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan dan pengangkutan. Di sini lebih dari mulai pemilahan. Kalau pengurangan kan sudah standar ya, kalau klinik mestinya kan hanya sedikit yang